Salam sejahtera pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengutus Kristus sebagai imam besar, sehingga kami dapat melayani, memperhatikan sesama kami. Karena Kristus imam besar telah melayani kami terlebih dahulu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu demi putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Ibrani 10 ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, ketika kita mendengar ayat tadi, seolah-olah ini nasihat biasa, yaitu nasihat untuk saling mendorong dan menunjukkan pekerjaan yang baik. Tapi sebenarnya memberi perhatian dan mendorong dalam kasih punya makna yang lebih mendalam kalau kita melihat keseluruhan surat atau kitab Ibrani. Saudara-saudara, kitab Ibrani itu seperti diceritakan dengan tahap demi tahap. Jadi kalau kita mulai pada tahap awal, katakanlah dalam Ibrani 4, 14-16, maka kitab ini mengatakan tentang Kristus. Kristus yang adalah imam besar. Namun imam besar ini, saudara-saudara, dikatakan dia juga merasakan kelemahan kita manusia. Dan bukan hanya dia merasakan kelemahan kita, dia melintas keabadian. Dia sudah sampai kepada Bapanya yang di surga. Karena kita punya imam seperti itu, imam besar kita yang memahami kita, tapi sekaligus yang mengenal Bapa yang di surga, maka katanya saudara-saudara, kita bisa menghampiri kasih karunia. Karena imam yang melayani kita, melayan dalam ibadah sorgawi adalah sedemikian, maka kasih karunia itu kita bisa hampiri. Tidak jauh, tapi ada di antara kita. Kalau demikianlah imam yang melayani di sorga untuk kita, maka katanya kita sebagai orang Kristen, dalam Ibrani 5 dikatakan, karena itu kita bisa makan makanan keras, tidak lagi menjadi orang Kristen susu. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya ialah dengan pengertian yang begitu luar biasa bahwa kita bisa menghampiri kasih karunia, maka kita kiranya menjadi dewasa. Kiranya menghadapi hidup dengan kekuatan, dengan kasih yang kuat dari Kristus. Dan kita tidak seperti anak kecil, tidak minum susu, tapi kita sudah keras adanya. Lalu saudara-saudara, pada bagian lanjutan dari kitab Ibrani ini dikatakan apa? Dikatakan bahwa karena imam tadi melayani di surga, maka kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Bahkan pada ayat 19, saudara-saudara, beberapa ayat sebelum ayat 24, ayat kita tadi dikatakan begini indah sekali. Saudara-saudara, katanya, oleh darah Kristus kita sekarang dengan penuh keberanian bisa masuk tempat kudus. Dengan kata lain, dia yang melayani di surga, imam besar Kristus, membuat kita bukan hanya memiliki jaminan keselamatan, bukan hanya menerima kasih karunia, tapi kita juga bisa dengan berani menjadi orang-orang yang kudus. Memasuki tempat kudus berarti kita menjadi khusus karena Kristus. Atas semua itu, saudara-saudara, muncullah ayat 24 yang pesannya apa? Perhatikanlah saudaramu. Agar apa? Agar dia jangan meminta susu seperti anak-anak, tapi agar dia kuat makan makanan keras. Perhatikanlah saudara-saudaramu. Agar apa? Agar dia mengerti betul bahwa jaminan keselamatan sudah ada. Kalau begitu, dia kiranya menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan apa menunjukkan dirinya dikatakan saudara-saudara, setelah saling mengingatkan, tunjukkanlah dirimu dengan pekerjaan yang baik, dengan kasih. Dan dengan pekerjaan yang baik dan dengan kasih itu, kiranya orang Kristen bisa menunjukkan pekerjaan yang berdisiplin. Saudara-saudara, barusan saya ke daerah Sulawesi Tengah
Dan di situ ada komunitas yang di gunung-gunung, orang Kulawi, di daerah Kabupaten Sigi, saudara-saudara. Di situ masih banyak kekerasan, masih ada teroris. Tapi yang menarik, gereja yang bekerja di situ disebut Gereja Bala Keselamatan. Dan saudara-saudara, pendetanya disebut letnan. Pimpinan sinodenya disebut kolonel. Dan jemaatnya disebut prajurit-prajurit Kristus. Agar apa? Agar dengan disiplin, agar dengan kesungguhan di tengah-tengah medan yang berat, mereka bisa menunjukkan pekerjaan yang baik. Sebab pekerjaan yang baik dari anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan, yang telah memasuki kasih karunia, yang telah dijamin keselamatannya, maka pekerjaan yang baik hanya bisa berhasil dengan disiplin seperti seorang prajurit. Kiranya Anda dan saya, ketika kita diminta untuk memperhatikan, ketika kita diminta untuk menunjukkan kasih dan pekerjaan yang baik, mari kita kerjakan seperti prajurit Kristus. Disiplin, tekun, dan berdampak. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu dengan jelas menetapkan bahwa oleh Imam Besar Kristus, kami sudah ikut dalam bagian keselamatan. Kini ya Tuhan, tugas kami saling memperhatikan, tapi juga menunjukkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berdampak, yang dikerjakan seperti kami adalah prajurit-prajurit-Mu. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Welcome to Mobile Legends! Smash them! GKPS